Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mawjudat min zulmatil adami binuril ijad وجعلها دليلا على وحدانيته لذوي البصائر إلى يوم المعاد وشرع شرعا اختاره لنفسه وأنزل به كتابه وأرسل به سيد العباد فوضح لنا محجته وقال هذه سبيل الرشاد صلى الله عليه وعلى آله وأتباعه صلاة زكية بلا نفاد علينا حكمتك ورحمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا قاضي الحاجات اللهم يا رافع الدرجات يا أرحم الراحمين قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال wal ilmu bidukhulil waqti. Qala, berkata Syekh Abu Syuja', wal ilmu bidukhulil waqti. Syarat sah salat yang keberikutnya adalah mengetahui atau yakin dengan masuk. Rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala masing-masing icanin kesempatan, kesehatan serta keafiatan sehingga lek kalam niki kalam selesa tanggal selai bulan Muharram 1444 Hijriyah kembali kita diizinkan untuk bermuajahah, berkumpul untuk bermuzakarah. Mudah-mudahan pertemuan ini datang redan Allah Ta'ala itu selaku amin. Salawat beserta salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah curahang tifa baginda Rasul Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tifa selepuk keluarganya beserta para sahabat-sahabat nasi mulia. Ikhwan rahimakumullah. Pada pertemuan kali ini kita kembali membahas tentang syarat-syarat sah salat. Di antara beberapa syarat untuk mengabsahkan sembahyang 5 waktu si wajib le ite, yakni al-ilmu bidukhulil waqti, tahu mengenai waktu sembahyang si gentegawe, teryakin bahwa waktunya wahara beruk kepada sembahyang. Karena namun tersembahyang tanpa mengetahui waktunya, ndak di mana waktu tak tersembahyang, maka yang pastinya salat itu menjadi tidak sah. Sebagaimana yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sembahyang ini tewajibang tipat selepuk dengan si beriman lek waktu-waktu si sampun tertentuang. Jadi namun ara itu pada gawe sembahyang waktu ndek neman ara, maka solat yang kita lakukan itu dinyatakan batal. Wajib hukumnya untuk kita solat kembali. Pada praktiknya lek dalam kehidupan tersibilang jelo luwe tiang perhatian terutama lek waktu subuh. Berukna mulai terahim dengan wah mulai angkat makan. Lagu tetap yang berhusnuzan sang bareh lepekan tahun sembahyang. Akan tetapi bagaimana dengan orang yang berukna nyampe rurung tahun tak ngebang subuh, mancangan nyampe pekan wah jerak dengan sembahyang. Apakah ia sembahyang lek balik dengan keyakinan meneterahim dengan diwahara waktu, ataukah memang ia benar-benar solatnya laun nejerak belanja lek pekan? Nah, ganti sembahyang cenakana terahim dengan toto'na sembahyang menurut penjelasan yang sempat yang ketuan merebut ampun terahim ino mesin di mana waktu. Dari 5 menit waktu subuh yang pernah terahim menurut keterangan merebut, sehingga
Kepastiannya adalah ketika netrahim ino berarti ndek neman arak waktu untuk sholat fardu. Berbeda di beberapa tempat yang lain memang entine yarak waktu tok netrahim. Lagu leita kebanyakan memang keri 5 menit arak waktu sembahyang tok netrahim. Sehingga saya sembahyang le waktu masih netrahim indikasikan, bahkan bukan sekedar indikasi, ini memastikan bahwa sembahyang sita pada gawe ino dek nesah. Ini yang perlu kita perhatian bareng-bareng ikhwan rahimakumullah, karena ini merupakan kewajiban lebih-lebih siaran sembahyang niki ndak sampai telaliang ya, karena sembahyang ini pokok dari setiap apapun di dalam kehidupan kita. Mun dek tetau sembahyang maka dek tetau genjalanin hidup ini. Sembahyang terbagus maka insya Allah pegawian si lain kena bagus. Inna salata tanha anil fahsyai wal munkar. Sembahyang ini bisa mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Sehingga kalau kita benar-benar memperhatikan salat kita, insya Allah hidup kita dipastikan akan selamat fid dunya wal akhirah. Wallahu ta'ala a'lam. Makin terperdalam pada sesi tanya jawab. Mudah-mudahan Allah memudahkan segala urusan kita sehingga majlis ilmu ini benar-benar bermanfaat untuk kita bersama. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, terkait dengan penyampaian lokasi dulu, jadi ada di jamaah, sini mau bersama, sini dengan Tuhan, atau kurang mengerti ya masalah ini, jadi makin sesuai dengan kajian seluruh ada ketuaan ini, lana jamaah semua berdua, lana jamaah jadi berdua, silat kemudian. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi yang membenarkan ini karena kita tinggi jarang sadar baik di dalam sholat tinggi yang orang tinggi gimana gerakan sholat ini seperti apa itu apa boleh yang kita lihat di dalam kadang-kadang Allah ulun ada kadang-kadang dia tak ya kalau itu menambah gerakan dalam sholat. Dan pemahaman dari penanya yang ditanyakan terkait dengan beberapa jamaah yang dilihatnya melakukan duduk istirahat. Ikhwan rahimakumullah, le dalam tersembahyang niki ketika sebelum uras lekan sujud si kedua untuk kemudian berdiri melanjutkan rakaat keberikutnya, disunnahkan hukumnya tetokol mara angkun tetokol tahiyat. Itu disunnahkan tokol semendak kemudian baru tembutang. Dan ini bagian dari sunnah hayat. Andaikan pun kita tinggalkan tidak terlalu berpengaruh. Cuma yang pasti ini hukumnya sunnah, bukan termasuk bagian menambah gerakan sholat yang membatalkan, bukan. Ini termasuk sunnah duduk seperti itulah yang disebut dengan duduk istirahat. Wallahu ta'ala a'lam. Terkait ngosap mua namun datang hilap le pertemuan si julu sampun niki. Waalaikumsalam. Ada orang-orang yang lalai dalam sholat Ustaz. Bagaimana batasnya sholat asar? Kadang-kadang sholat asar, kadang-kadang hampir terakhir orang dia sholat asar. Apakah masih waktu asar terakhir bagaimana Ustaz? Yang kedua adalah saya pernah mengalami telat dalam sholat subuh. Karena saya tinggalnya
Asar ini waktunya dibagi ara waktu fadilah, waktu afdal, kemudian waktu jawaz bila karahah, kemudian ada waktu karahah, kemudian ada waktu haram. Ketika sembahyang asar cenekan dengan terahim maghrib, maka hal itu masuk kategori ketika itu tinggal 5 menit, maka itu bisa saja mendekati waktu haram atau mungkin akhir dari waktu makruh. Makanya ketika terjadi melalaikan waktu sholat asar ini memang kebanyakan dari kita, dan ini sholat asar ini memang waktu kelalaian, sehingga benar-benar harus pada perhatian ya. Ya sembahyang pelungguh dele waktu cenekana terahim dengan ina sah hukumnya, tapi haram. Haramnya ini karena kelalaian pelungguh, artinya tetap berdosa tapi sholatnya sah. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian yang kedua terkait dengan sembahyang subuh yang kesiangan. Mengenai terlambatnya sholat subuh, ada 2 macam keterlambatan. Terlambat sengaja atau biasa ini kan karena kelolosan padam. Kelolosan padam ini 2 macam nah. Arak sengaja kelolosan, arak ndek sengaja. Simbe kenana aran dengan sengaja kelolosan, tahu dirinya namun wah jam 4 atau ngaji dengan lem sigit, padam pasti yakin dirinya kena kelolosan. Lagu arukah tertindak nak ngese seita. Ternyata lolos, berarti ini namanya sengaja. Wah tahu dirinya kena kelolosan, tetap padam. Ini namanya sengaja kelolosan. Lebih-lebih malak dengaran dengan ngebang nekeju keris mendak, malak meripis simbutna. Dengan si sengaja kelolosan ngelolosang diri petinduk ini, maka ketika uras ngese kelema ini wajib hukumnya langsung negawe sembahyang subuh. Tapi karena sudah habis waktu subuh, maka sembahyangnya tetap hukumnya sembahyang qada, ndekna ada. Sudah bukan lagi adaan karena sudah keluar dari waktunya. Sekewala tetap begitu na urasino wajib langsung na sembahyang. Berbeda apabila ia ini kelolosan ndekna sengaja. Kebiasaan menetindo jam 2 tetap yang ngese ngombe-ngombe lalahna ngese ya lewat waktu subuh. Lagu ini tumben-tumbenan. Pinakna ya lolos isi Allah Ta'ala, maka ini yang disebut dengan kelolosan yang tidak disengaja. Dengan si kelolosan tidak disengaja ini, waktu urasina sembahyang tetap sembahyang qada. Lagu bau timak dena langsung sembahyang, bareh mudina lalu makan jampon sembahyang subuh kanggu. Selama dena man ara waktu zuhur. Ini tembicara kangguna, namun tembicara paling bagusnya ya begitu ngese langsung sembahyang. Kalau kita membicarakan boleh tidaknya kanggo nenggawe aktivitas yang lain terlebih dahulu, baru setelah itu dia salat, asalkan belum masuk waktu zuhur. Wallahu taala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang kedua, Pak Ustaz, saat sembahyang itu kan harus betul. Mungkin hukumnya dengan ikhwan karena waktu berdiri saat ini sembahyangnya. Saya mohon penjelasan Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sembahyang ini, rukun sembahyang itu yang perlu kita ingat, berdiri betul. Berdiri betul dalam setiap gerakan sholat di waktu berdirinya. Jadi ini sekedar sebelum takbiratul ihram dang tanah berdiri betul. Dalam keseluruhan sembahyangnya ketika nembutangnya pembutangnya ini betul-betul berdiri. Lagu ngumbe namun goyang-goyang. Tergantung keadaan dengan ini. Namun karena memang ya penyakit goyang, ya tidak ada masalah. Tapi kalau ini memang karena faktor kebiasaan, harus dibiasakan untuk diam.
Namun ini memang kesengajaan maka bisa membatalkan sholatnya. Dengan si sembahyang ini tepu, tenang, dan benar-benar bila perlu denara arak pengwitna waktu nembutang. Inilah bagian dari kekhusyuan. Jadi kesimpulan jawaban tiang dengan sing wit-wit awakna ini pada faktor penyakit ataukah memang karena ini sekedar kebiasaan. Mun sekedar kebiasaan maka bisa menjadi batal salatnya, namun karena faktor penyakit ndek nara masalah dengan salatnya. Wallahu taala alam. Waalaikumsalam. Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, terkait mengenai sembahyang tahiyatul masjid, marak bahasan dengan tua tersilai dengan dan tahu-tahu ini jadi elu-elu teh tipe masjid. Ini sembahyang yang sangat dianjurkan untuk kita lakukan ketika kita masuk ke Baitullah, ke rumah-rumahnya Allah, ke masjid. Sehingga sangat kita utamakan muntanang masjid tersembahyang tahiyatul masjid dulu. Ini yang perlu kita lakukan. Karena ketika baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam cenah ngotbah, apa nara datang sahabat di waktu khutbah Jumat. Di situ Rasulullah kita ni sahabat ini ngena tokol langsung ketahuan ya, wah ke disembahyang. Maksudnya adalah salat tahiyatul masjid. Sahabat tersebut mengatakan belum ya Rasul. Maka Rasulullah menyatakan salatlah kamu. Yang dimaksudkan adalah salat tahiyatul masjid. Padahal mendengarkan khatib yang sedang berkhutbah itu hukumnya wajib. Lagu Nabi tersuruhnya dengan ini tetap gawe siaran tahiyatul masjid. Ini menandakan bahwa salat ini sangat-sangat dianjurkan. Ini bagian dari salat sunnah yang muakkad. Sehingga ketika muakkad bertemu dengan muakkad, misalkan qabliyah atau salat rawatib yang qabliyah yang muakkad ketemu dengan salat sunnah tahiyatul masjid, maka yang kita ambil adalah menurut sebagian besar ulama adalah tahiyatul masjid. Disebabkan karena rawatib bau jemaah endah lakuannya, sedangkan masa untuk tahiyatul masjid ini sekali semester tiap hanya sekedar ketika kita sholat pergi ke masjid. Berbeda tentang rawatib, bisa kita lakukan di mana saja. Dan waktu untuk tahiyatul masjid ini sangat singkat. Begitu tertayak di masjid, muntemau tokol, maka waktunya sudah habis. Kesimpulan jawabannya adalah dahulukan tahiyatul masjid. Wallahu taala a'lam. Kunta bersuci. Bersuci niki lekan hadas maupun lekan hadas ini terbagi menjadi dua, hadas beci, hadas belik. Nah hadas embe kenanda ini. Mun hadas beci ini maka cara bersuci nyuci yang diri telekan hadas beci dengan cara berudu. Lagu namun berhadas belik cara nyuci yang diri adalah dengan mandi belik. Ngombe angkun mandi belik ya, lalu lebab mandi tetap bahasa in detail. Yang pastinya ate nak kena angkun mandi na tercukupi rukun lekan mandi tersebut, yakni niat, dan yang kedua terkenanya seluruh rambut dan kulit oleh air. Kemudian kita untuk menghilangkan hadas kecil dengan cara berudu.
semua anggota rukun-rukun wudu harus terpenuhi dengan sempurna. Terlebih bau isi teh nyampurna yang malak wudu ini dia sekedar rukun doang, tegawe endah sunnah-sunnah di dalam wudu. Setelah ini baru mulai gawe ieu siaran sembahyang niki. Terkait mengenai makmum masbuk, dengan si masbuk niki ampun mau rakaat ketika mau milu ruku bareng imam. Ruku ini artinya mau ia berdait dikala imam masih ruku, ia ampun mau milu ruku. Namun wahuras leka ruku kan berarti jerak ya ruku. Sedangkan hukum syarat nampu mau rakaat mau milu ruku dait imam. Namun wah uras imam leka ruku apalagi marangan pelinggi desi beru ia masih butang, otomatis dia ketinggalan dan dia mau rakaat. Wallahu taala a'lam. Saya padam. Siaran terjadi makmum ini wajib hukumnya teturut imam. Tima itu misalkan apal doa selembar, imam apalnya doa arak sekeret. Ketika ia jadi imam dengan si apal arak sekeret ini sehingga jelap ya melakukan perpindahan gerakan demi gerakan, maka itu jadi makmum terturut jelap jadi imam, terjelap terjadi makmum. Mun ia masih butang kemudian imam sampun iktidal, maka ia ketinggalan. Namun dia segera berniat mufarakah, maka batal salat tersebut. Wallahu taala a'lam. Jelas? Masalah azan dan sholat kan dua ini semua tentang orang lagi azan ini kadang-kadang bukan gampang jadi pengertian kayak orang-orang malam ini sembahyang subuh ini sembahyang subuh ini azan ini ada ini kita sekarang ini sedang bertanggung apa ini tentang sembahyang subuh azan di mana waktu ini. Terima kasih. Ada hadis yang menjelaskan memang dianjurkan untuk berazan sebelum masuknya waktu subuh. Azan ini azan untuk menandakan waktunya untuk qiyamul lail. Yang ngebang untuk duduk dengan mengingatkan dengan untuk melakukan salat tahajud. Ini sunnah hukumnya. Jadi dia ngebang pertama ini dia ngebang untuk menandakan waktu masuknya subuh, bukan. Ini sebagai penanda untuk mengingatkan kaum muslimin bahwa sudah waktunya untuk qiyamul lail. Namun nara dengan sembahyang subuh, sedangkan ini dengan si ngebang ini dengan ngebang untuk qiyamul lail, maka si salat dan si sembahyang subuh. Karena syarat sah solat itu adalah yakin bahwa dia tahu bahwa waktu solat itu sudah masuk. Yang perlunya dengan si ngebang ini endah itu si berdengar dia selepuk bang ini jadi penanda waktu solat. Karena bang ini sebagai khabar pemberitahuan bahwa waktu solat sudah tiba, bukan menjadi penentu mengebang dengan pasti arah waktu, bukan. Itu hanya sifatnya pemberitahuan khabar. Dan ditekanggo nuruti sembahyang walaupun wah ngebang dengan mun dengan si ngebang ini tahu teh girang dengan nungkulang dia tenyeduk ye, maka kita tidak boleh mengikuti suara azannya sebagai patokan kita untuk sholat. Atau tahu teh dengan ini jujur seduk teh ye sekewele tahu teh dia tahu aran waktu, dia tahu aran matan jam apa.
itu pun tidak boleh kita ikuti. Baru azan yang boleh kita ikuti yang menjadi khabar bahwa waktu sholat telah tiba, mun terdengar suara dengan ngebang, yakin itu benar-benar bahwa orang yang berazan ini memang orang yang alim mengenai waktu sholat, dan itulah yang boleh untuk kita ikuti. Wallahu ta'ala a'lam. Jelas, alhamdulillah. Jadi dalam waktu akan saya lakukan maksudnya ada lima ada maksudnya saya untuk di sini. Silakan, makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masalah sembahyang ini yang Tuhan Ustaz bacaan kan tahu misalnya bacaan Al-Fatihah atau doa iftitah atau tahiyat. Lo punya tahu artinya ini. Apakah sah sembahyang atau tidak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nai rukun-rukun sembahyang terbagi jadi telu, ara rukun kolbiyah, rukun si gawe ne isi ate, yakni niat bareng tertib. Kemudian ara rukun fi'liyah, rukun-rukun sembahyang si gawe ne isi anggota awak teh. Kemudian ara rukun qauliyah, rukun-rukun ucapan. Marak misal takbiratul ihram, kemudian membaca suratul Fatihah dan yang lain sebagainya. Intinya dalam hal ini adalah terbaca. Ini rukun. Rukun salat itu membaca surah Al-Fatihah, bukan mengartikan surah Al-Fatihah. Namun bicara kesempurnaan solat, khususnya kesempurnaan dalam rukun-rukun qauliyah adalah memaknai bacaan-bacaan ma'aniyal qiraah. Selaku apa sih bacana maknain ya, makna ini beda barang arti. Bacaan-bacaan Al-Fatihah tetau kena bukan tetau artinya. Oh namunnya ihdinas siratal mustaqim, oh berarti tengendeng oleh Allah Ta'ala tetau kena. Ini bicara tentang keafdalan, tentang lebih bicara kesempurnaannya. Namun tembicara rukun-rukunnya yang mengabsahkan salat itu sok terbaca kena angkat tembaca ya cukup wah, tanpa ada kewajiban mengerti arti dari setiap bacaan itu. Wallahu ta'ala a'lam. Barang baca Fatihah tertunas lepenta, mudah-mudahan dicanin itu ilmu si bermanfaat serta natama itu dalam golongan min ahlil ilmi wa min ahlil khair ila hadhihi niyyah ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir.
Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min ahwali ahli an-nar. Walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah. Ar-Rahman